Jemaat Tuhan, Shalom. Shalom YRC Family. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat datang di rumah Tuhan. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara live streaming. Mari kita persiapkan hati kita. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Umat Allah, saya undang untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih untuk berkat yang Kau sediakan bagi setiap kami setiap hari Tuhan Yesus. Terima kasih oleh karena anugerah-Mu, kasih-Mu, kami boleh ada, penjagaan-Mu sungguh sempurna bagi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Ya Aba Bapa, hari ini kami bawa ke dalam tangan-Mu syafaat kami Tuhan Yesus, pokok doa kami. Ya Aba Bapa, kami bersatu hati berdoa untuk gembala pembina kami, Opa Niko beserta dengan Ibu Hermin Tuhan Yesus. Bela kiranya Tuhan Yesus Engkau yang mengurapi gembala pembina kami beserta dengan wakilnya, beserta dengan timnya Tuhan Yesus. Biar kuasa Allah, lawatan Allah senantiasa menyertai pelayanan beliau kemanapun beliau pergi, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri Tuhan Yesus. Biar berkat yang daripada Tuhan senantiasa menyertai pelayanan beliau. Biar senantiasa Tuhan kuasa Allah dinyatakan mujizat demi mujizat Tuhan Yesus terjadi Tuhan Yesus, kegerakan demi kegerakan yang besar terjadi melalui pelayanan beliau. Urapi segala programnya, rencananya Tuhan Yesus, khususnya bagi Gereja Betel Indonesia Tuhan Yesus di bawah pengembalaan Gatot Subroto Tuhan Yesus. Biarlah kiranya senantiasa semakin berkembang selaras dengan rencana Allah. Urapi juga kesehatannya Tuhan Yesus, biar sempurna senantiasa, kuat senantiasa untuk melayani Tuhan di usia emasnya. Ya Aba Bapa, kami juga bersatu hati berdoa untuk gembala rayon kami Tuhan Yesus, Payongki Tuhan Yesus, beserta dengan istri, anak, cucu dan menantu Tuhan Yesus yang senantiasa melayani Engkau. Urapi Tuhan Yesus gembala rayon kami Tuhan Yesus, biar rayon 9 boleh senantiasa menunjukkan dampaknya Tuhan Yesus, khususnya di kota Depok Tuhan Yesus, di Pamulang dan sekitarnya. Urapi juga Tuhan Yesus wakilnya Tuhan Yesus, Pak Ari dan Om Riza Tuhan Yesus. Biarlah kiranya kemuliaan Allah senantiasa menyertai pelayanan beliau Tuhan Yesus. Segala rencananya Tuhan biar senantiasa selaras dengan kehendak-Mu, kepekaan yang daripada Tuhan, kekudusan, kemuliaan Allah melingkupi gembala kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak lupa juga Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan kami untuk gembala kami tercinta di tempat ini Tuhan Yesus, Om Reza beserta dengan keluarga Tante Elsa Tuhan. Terima kasih untuk gembala yang luar biasa yang mau mengabdikan hidupnya untuk melayani umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kekuatan, kesehatan, berkat-Mu yang melimpah senantiasa mencukupkan Tuhan Yesus. Segala persiapan Om Reza Tuhan Yesus untuk selalu melayani Engkau. Keluarganya Tuhan tutup bungkus, berikan keunitian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk pengurapan Allah turun untuk Kakak Bella, Kak Stephen, Keisha, Kayla, Kena Tuhan Yesus sekeluarga. Biarlah kiranya Tuhan Yesus boleh senantiasa mengalir urapan Allah dari atas ke bawah Tuhan. Tidak lupa juga Tuhan, kami menopang di dalam doa wakil Om Reza Tuhan Yesus, Om Haryanto, Ko Ibnu Tuhan Yesus, dan juga para leaders di tempat ini, Om Yodian Tuhan Yesus, dan juga untuk setiap koordinator ibadah 1 sampai dengan ibadah 5 Tuhan Yesus, kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kiranya senantiasa pelayanan di tempat ini Tuhan Yesus berdampak di dalam nama Tuhan Yesus, khususnya bagi Sawangan dan sekitarnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Kami tahu bukan suatu kebetulan kalau kami boleh ada di tempat ini Tuhan Yesus, di bangsa ini Tuhan. Karena kami tahu ada sesuatu yang Tuhan kerjakan bagi bangsa ini melalui setiap kami, dampak demi dampak di area di mana kami berada Tuhan Yesus. Itu semua karena rencana Tuhan. Kami percaya bangsa ini Tuhan Yesus akan menjadi bangsa yang maju di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kemajuan-kemajuan itu akan disebabkan oleh anak-anak-Mu khususnya dari tempat ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi juga Tuhan Yesus pemimpin bangsa kami Tuhan Yesus. Para legislatif Tuhan Yesus, orang-orang yang duduk di pemerintahan, biar senantiasa mereka Tuhan Yesus boleh menjadi kaki tangan-Mu bagi bangsa ini Tuhan Yesus. Boleh melaksanakan rencana-Mu Tuhan, berikan kepekaan yang daripada Roh Kudus menyertai mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan campur tangan dalam pemerintahan kami, segala kebijakan keputusannya semua selaras dengan rencana Allah bagi kebaikan bangsa ini, bagi kebaikan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk ibadah kami hari ini Tuhan Yesus. Kami buka hati dan pikiran kami mau naikkan syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Karena Engkau satu-satunya Allah yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara.
Saya undang kita untuk sama-sama boleh bersaat teduh, mengambil waktu saat teduh kita. Kita boleh mengingat kebaikan Tuhan atas setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kini alaba shanda yalaba yalalaba yalalabasi. Kini alaba shanda yalaba yalalaba yalalabasi. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat pertolonganmu. Terima kasih Tuhan. Dan Kau baik, Kau menyertai kami, tak sekalipun Engkau tinggalkan kami, Tuhan. Kini alaba shanda yalabasi. Hari-hari yang telah ku lalui, ku saksikan betapa karyamu selalu nyata, indah dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Banyak peristiwa dan kejadian membuat diri semakin menyadari bahwa rancangan-Mu indah dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Ku kagum akan Kau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Hari-hari yang telah ku lalui, ku saksikan betapa karya-Mu selalu nyata, indah dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Banyak peristiwa dan kejadian membuat diri semakin menyadari bahwa rancangan-Mu indah dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Ku kagum akan Kau Tuhanku. Engkau
saudara. Sungguh banyak yang baik yang Engkau kerjakan bagi kami, Tuhan Yesus. Sungguh kami rasakan kebaikan dan pertolongan-Mu, Tuhan. Jiwa kami sungguh menyadari kebaikan-Mu ya Bapa, untuk setiap pertolongan yang Kau sediakan. We just want to say thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara nyatakan, ku kagum akan Kau Tuhanku, Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu Tuhan, Kau sungguh baik. Ku kagum akan Kau Tuhanku, Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu Tuhan, Kau sungguh baik. Come on, RC Family, katakan, ku kagum akan Kau sungguh baik.
tinggalkan bagi kami Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu atas hidup kami Tuhan. Berkali-kali Tuhan tolong kami. And we just want to say thank you Jesus. Tapi kami tahu Tuhan, jiwa kami, tubuh kami, mata kami tahu betul apa yang Kau kerjakan bagi kami Tuhan Yesus. Kami menyaksikan Tuhan, bagaimana Kau berjalan di depan kami Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur ya Bapa. Kebaikan-Mu senantiasa membuat kami terkagum Tuhan. Kebaikan-Mu senantiasa membuat kami terheran-heran Tuhan. Kebaikan-Mu senantiasa membuat setiap kami tercengang Tuhan. Sungguh kami tahu ajaib perbuatan-Mu atas hidup kami Tuhan Yesus. Thank you Jesus, thank you Jesus. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat
sama-sama bangkit berdiri. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, ya Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Come on, yes, family sendiri yang katakan segala sembah Yesus seumur hidupku. Sekali lagi sama-sama naikkan syukur kita kepada Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus, katakan ku sembah. Ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Dengan apa kami balas kasih setiamu Tuhan, kalau bukan dengan pujian dan penyembahan kami, sebagaimana kami diciptakan Tuhan. Hari ini kami bawa pujian syukur kami ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mau merayakan hidup kami yang penuh anugerah dan berkat di dalam Engkau. Umat Allah yang siap bersuka cita, sama-sama katakan amin. Sama-sama katakan amin. Haleluya, saya mau lihat tangan-tangan yang dilambaikan, yang merasakan kebaikan Tuhan. Boleh sama-sama katakan haleluya. Sorakan haleluya. Berikan tepuk tangan buat Allah kita yang ajaib, Bapak Ibu Saudara. Malah lebih lagi memuji Tuhan. Haleluya. Sebab Dia baik dan Dia layak dipuji, amin. Kebaikannya tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selamanya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Come on, RC Family, katakan segala puji
Tuhan. Saya berdoa biar di tempat ini ada pengharapan yang baru. Di balik ucapan syukur Bapak Ibu Saudara, ada jawaban Allah yang menanti. Ada jalan keluar yang pasti. Ada sukacita dan pemulihan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Come on, RC Family sendiri katakan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Lebih sungguh lagi bersorak bagi Dia. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, Sorakan haleluya sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus baik, amin Bapak Ibu Saudara. Apapun yang kita alami Tuhan Yesus senantiasa baik, amin. Sama-sama kita katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik. Berikan tepuk tangan buat Allah kita yang baik. Mari lebih sungguh lagi menyembah Dia, memuji kebaikannya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mana jempolnya Bapak Ibu Saudara? Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sekali lagi sama-sama katakan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mau sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sebab Dia baik bagi saya dan bagi saudara, amin. Mari sama-sama kita katakan. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus baik, Yesus baik bagiku,
duduk. Ya Bapak Ibu Saudara, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan ERC News Multimedia. Silakan, terima kasih. Shalom ERC Family, saya Nathan. Bagaimana kabarnya? Saya harap ERC Family semua dalam keadaan yang luar biasa, dipenuhi dengan semangat dan berkat dari Tuhan. Hari ini aku ingin menyampaikan beberapa informasi penting mengenai ERC Sawangan minggu ini. Mari kita terus hidup dengan semangat fire. Podcast mulai dari nol minggu ini akan membahas mengenai perjalanan dari nol Berry Likumahua dan istrinya Adinda. Saksikan podcastnya pada Selasa jam 7 malam di YouTube ERC Sawangan. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Pastor Henry Salaparang pada ibadah jam 7, 9.30, jam 12, DRP 232, dan jam 5 sore. Pastikan ERC Family hadir untuk beribadah dan mengalami hadirat Tuhan. Yuk opa oma, om tante untuk bergabung dalam komunitas yang membangun dengan keluarga rohani untuk saling menguatkan dan tumbuh bersama. Di ERC Fire Cell, kami menyediakan kelompok sel sesuai dengan wilayah tinggal, sehingga dapat lebih mudah terhubung dan berinteraksi. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini untuk menjadi bagian dari keluarga ERC Family. Scan barcode di bawah ini untuk bergabung. Kami juga mengundang ERC Family untuk mengikuti ERC Miracle Zone atau Rumah Doa setiap hari Rabu jam 10 sampai jam 12 siang dan hari Sabtu jam 3 sampai jam 5 sore. Jika ERC Family memiliki pokok doa bisa di-scan saja pada barcode di bawah ini. Nanti kami akan doakan bersama di Rumah Doa. Yuk segera follow Instagram @ERC_Sawangan untuk mendapatkan update terbaru tentang kegiatan gereja kita. Follow sekarang dan subscribe channel YouTube ERC Sawangan. Mari kita dukung dan bantu UMKM melalui ERC Care dengan pesan makanan untuk ibadah kul, ucapan syukur, dan ulang tahun. Untuk informasi lebih lanjut dan pesan makanan bisa di-scan di barcode di bawah ini. Itu saja info penting ERC Sawangan. Happy Sunday and God bless you. Sana, selamat datang Om. Setelah ibadah ini jangan pulang dulu ya Om Tante dan Om. Nanti akan ada pengerja yang ingin berkenalan dengan Anda dan juga berdoa untuk Anda. Ada lagi yang baru pertama kali? Sudah ya, kalau begitu saya ingin bertanya yang kedua kalinya. Kami ingin menyambut Bapak Ibu Saudara yang sudah kedua kali datang ke tempat ini. Ada, boleh lambaikan tangannya. Ada Bapak Ibu Saudara? Ya baik, kalau belum ada kita akan melanjutkan ibadah kita untuk memberikan persembahan. Kita persiapkan yang terbaik buat Tuhan, namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Aba Bapa yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu yang berlimpah Tuhan Yesus. Kami tahu penjagaan-Mu begitu sempurna, berkat-Mu begitu sempurna. Kini tiba saatnya kami ingin memberikan yang terbaik, apa yang layak, apa yang pantas untuk kami berikan Tuhan Yesus. Biar melalui harta kami Tuhan Yesus, biar melalui apa yang Tuhan titipkan, kami boleh memuliakan Engkau dan mengembalikan yang kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami bawa persembahan kami, persepuluhan kami, persembahan sulung kami Tuhan Yesus. Tutup bungkus dengan kuat kuasa dari Yesus, karena kami percaya akan dikelola dengan baik khususnya di tempat ini. Dan kami mau mengambil bagian, kami mau melayani Tuhan melalui apa yang bisa kami berikan melalui persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih untuk kasih setia-Mu, berkat-Mu pelihara hidupku, lebih dari semua kata dan lagu. Ku angkat hatiku menyembah-Mu, terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku, lebih dari yang ku harapkan.
Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu, berkat-Mu pelihara hidupku, lebih dari semua kata dan lagu. Ku angkat hatiku menyembah-Mu, terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku, lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku, lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu, berkat-Mu pelihara hidupku, lebih dari semua kata dan lagu. Ku angkat hatiku menyembah-Mu, terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku, lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku, lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku, lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia. Penolongku yang setia. Penolongku yang setia. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau penolong hidupku yang setia. Manusia bisa berubah, manusia bisa mengecewakan, tetapi Engkau Tuhan, Engkau penolong yang setia. Kami hanya mau menaruh harapan kami hanya mau mengandalkan kekuatan kami sepenuhnya di dalam pengharapan kami Tuhan kepadamu. Kami mau tanggalkan semua rasa bisa kami, rasa mampu kami. Karena di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau kami hari ini bisa tegak berdiri teguh di dalam Engkau. Itu semua karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu.
Kami mau Tuhan mendengarkan firman-Mu dengan sikap hati yang lemah lembut. Karena kami percaya firman-Mu mendidik kami, meluruskan jalan kami, menerangi semua kegelapan dalam hidup kami. Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Semua kegelapan menyingkir ketika firman Tuhan ditabur. Dan kami siap menerima dengan hati yang murni, hati yang tulus. Roh Kudus, Engkau berikan kami pencerahan sehingga kami dapat memahami firman-Mu. Sehingga kami dapat melakukannya dan menerapkan di dalam pola hidup kami, gaya hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami siap menyambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Yes. Saudara, sebelum duduk kasih high five kanan kiri, bilang saya senang banget kamu ada di sini. Yeay. Luar biasa ya. Tepuk tangan dulu buat pelayan Tuhan yang luar biasa nih. Ya, silakan duduk. Tim praise and worship kita, pemusik, WL singer, ya choir sudah 3 kali loh dari jam 7 pagi ya. Jadi kita sama-sama dari pagi nih ya. Tapi saya melihat di ibadah ketiga ini wajah Bapak Ibu semua dari depan sampai belakang penuh dengan senyum. Ya, wah semua baru dapat berkat Tuhan nih, amin. Ya, nggak ada yang cemungut, nggak ada yang muka pepaya. Di sini anak Tuhan mukanya senyum semua. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, ya luar biasa ya. Hari ini juga spesial, welcome ya teman saya ini udah dari lulus sekolah tahun 92. Ya, baru ketemu sekarang ini. Yang baru pertama kali hadir nih teman SMA saya nih. Ya, coba dong sekeluarga, Bapak Ibu anaknya makin berdiri nih, Ibu Mia nih. Ya, tadi udah disambut nih. Ya, ini spesial banget loh, lulus tahun 92. Baru ketemu sekarang nih, coba luar biasa ya Tuhan ya. Berarti udah banyak banget tahun yang membuat kita tidak bisa bertemu ya. Dan luar biasa kalau saya dan saudara hari ini sehat, walafiat, ya semua dipenuhi berkat Tuhan, semua karena kebaikan kasih Tuhan. Ya, kita akan masuk sesi pertama dan kedua. Bapak Ibu nanti bisa dengar di YouTube ya. Saya sudah bawakan sesi tentang lebih baik atau lebih buruk. Ya, hari ini sesi ketiga kelanjutannya saya akan bawa tentang kunci berkat dan kehidupan. Ya, ketika Bapak Ibu hidup Bapak Ibu menjadi lebih baik, Bapak Ibu harus mengetahui lebih lagi tentang rahasia kunci berkat dan kehidupan. Kenapa? Karena versi dunia dengan versi Tuhan itu berbeda. Ya, versi dunia berkat dan kehidupan itu diukur dari apa? Banyaknya uang, kekayaan, ketenaran, kedudukan, jabatan, ya berapa aset yang kita punya, betul? Tapi berkat dan kehidupan versi Tuhan itu bukan diukur dari sana. Ya, makanya kita harus benar-benar belajar saudara. Di dalam Mazmur 133 ayat 1 dan 3b dikatakan, baca sama-sama yuk. Ini lagunya ada kan nih. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk kapan? Setahun? 5 tahun? 10 tahun? 20 tahun? Untuk selama-lamanya. Berkat yang Tuhan berikan bukan sementara. Amin. Bahkan kita bisa nikmati sampai kekekalan. Setelah kita berpulang kembali kepada Tuhan pun, kita masih bisa menikmatinya saudara. Karena saya percaya bagi kita yang sudah di dalam Tuhan Yesus Kristus ada kehidupan kekal. Amin, saudara-saudara percaya. Itu yang membuat kita excited, semangat ya. Perjalanan hidup kita di dalam Tuhan itu luar biasa. Karya Tuhan itu begitu dahsyat dan ajaib saudara. Ya sehingga Tuhan melimpahkan berkatnya. Tapi Tuhan mengatakan kepada setiap kita rahasia kita menerima berkat. Dan bukan hanya berkat. Ya tetapi kehidupan selama-lamanya adalah ketika kita hidup rukun. Ya, bukan rusuh. Nah manusia akhir zaman ini seringkali bukannya rukun tapi rusuh. Suami istri rusuh, orang tua anak rusuh. Makanya rezekinya kabur saudara ya. Kenapa saudara? Karena hidup rukun adalah kunci menerima berkat dan kehidupan. Ya, makanya kalau saudara punya problem nih dalam kehidupan saudara nggak rukun. Pasti ada masalah juga nanti dengan keuangan saudara. Itu ada efek dominonya. Ya, dan itu bisa membuat hubungan keluarga tanpa kerukunan itu tidak ada lagi kehangatan, keharmonisan. Dan banyak rumah tangga itu berjalan hanya karena formalitas. Ya bahasanya demi anak saya bertahan. Padahal Tuhan tidak menghendaki demikian. Tuhan menghendaki kita, keluarga, suami, istri, orang tua, anak hidup rukun. Penuh dengan kehangatan, keharmonisan. Karena ekspresi kasih Tuhan itu adalah romantis saudara.
adalah mesra. Betul? Ya, ada orang bilang gini kan, tapi saya Bu Pendeta dari sononya emang saya orangnya cuek. Tapi kalau marah kok nggak cuek ya? Orang kalau marah bisa mengekspresikan, betul tidak? Tapi kalau soal kemesraan kenapa nggak bisa diekspresikan? Nah itu kan tandanya kita bisa latih walaupun kita dari culture, budaya yang nggak biasa gitu ya. Mesra, nggak biasa romantis, tapi kita bisa bikin romantis. Asik ya. Jangan cuman kalau posting lagunya kita bikin romantis. Apa? Bikin romantis. Yang penting bukan lagunya, aslinya. Amin. Kita romantis, itu memang udah gaya hidup anak Tuhan. Karena ekspresi kasih Bapa di sorga adalah hangat. Amin. Romantis saudara. Dia Bapa yang penuh kasih. Itu yang mesti kita belajar ciptakan dalam hubungan kita sehari-hari. Ya, nah makanya kita lihat ya di Ibrani 12 ayat 14 sampai 15 dikatakan berusahalah untuk hidup rukun. Memang harus berusaha. Ya dengan semua orang, berusahalah juga untuk hidup suci. Khusus untuk Tuhan. Sebab tidak seorang pun dikatakan apa? Dapat melihat Tuhan. Ya jika ia tidak hidup seperti itu, jagalah jangan sampai ada seorang pun yang keluar dari lingkungan kebaikan hati Allah. Supaya jangan ada yang menjadi seperti tumbuhan beracun di tengah-tengah kalian. Wah ada nih orang-orang yang tumbuh dengan benih-benih racun, toksik. Ya besti atau toksik nih. Gak semua besti itu besti loh. Banyak besti jadi toksik ya. Ya supaya tidak tumbuh tumbuhan beracun di tengah-tengah kalian sehingga menimbulkan apa? Kesukaran dan merusaknya banyak orang dengan racunnya. Makanya saudara kalau saudara tidak benar-benar bahwa hidup kita hidup dan menghidupi kasih Tuhan. Kita bisa benar-benar jadi saling meracuni. Ya makanya banyak rumah tangga bukan semakin rukun semakin renggang. Bukan rukun tapi rusuh. Ya bahkan bisa saling membunuh. Bayangin suami bunuh istri, istri bunuh suami. Ya yang terakhir di mana Pademangan kalau nggak salah ya. Suami istri dengan anaknya lompat ya betul tidak? Bunuh diri sama-sama saudara. Itu konon kisahnya dari sebuah kota datang dan benar-benar bangkrut saudara. Dan mereka akhirnya bersepakat mati bareng. Nah itu kan cara menyelesaikannya kan bukan dengan rukun. Terjadi konflik-konflik akhirnya diupayakan gimana caranya. Konon katanya orang tuanya yang udah jorokin, udah persiapan, udah strategikan supaya kita mati sama-sama semuanya. Wah itu bisa sampai begitu saudara. Itu apa? Kalau kita gak rukun akhirnya yang tumbuh itu benih-benih kecewa, benih-benih pahit. Dan itu racun saudara. Makanya betapa banyak suami istri akhirnya terjerat bukannya dengan kasih tapi terjerat dengan kebencian. Dan kalau saudara mau tahu semua itu yang tadinya cinta bisa berubah menjadi benci itu di mana? Paling bisa terjadi di dalam pernikahan. Dulu sebelum menikah, lovely bird belai-belai. Ya kan? Cintaku, sayangku, my babe. Ya. Duh. Ya, lautan luas akan ku seberangi. Gunung tinggi akan ku daki. Demi jumpa dengan dikau kekasih hati. Catat baik-baik itu sebelum menikah. Ya kan? Sesudah menikah si lovely bird jadi angry bird. Mata lo di mana? Ya kan? Dasar lu gak tau diuntung. Waduh kata-kata bisa setajam silet ya kan. Langsung rusuh tuh. Ya wah udah ada yang namanya ekspektasi kita expect ya. Kita punya pengharapan tuh kandas ya kan. Welcome to the jungle saudara. Ya kita diuji cintanya semua. Ya kan makanya 5 tahun pertama pernikahan tuh bener-bener ujiannya tuh banyak banget. Karena di situ kita belajar 3M. Ya kita mengenali pasangan kita. Kita menerima dia setelah mengenali bukan menolak. Ya kan. Bukan begini, ya udah deh janji nikah kita forget it, kita cerai kan gak bisa begitu kan. Habis mengenali mesti menerima. Habis menerima mesti menyesuaikan. Baru bisa terjadi kerukunan. Nih kunci bisa mengatasi perbedaan dalam hubungan. Karena Anda dan pasangan Anda itu udah pasti berbeda. Betul tidak? Kita bukan sama. Anda dan saya juga berbeda. Masing-masing kita tuh beda-beda, unik-unik. Betul tidak Bapak Ibu? Makanya cara kita menghandle supaya kita bisa rukun, ya kita yang pertama harus tahu, kenali perbedaan kita. Supaya kita bisa sama-sama menerima sampai kita mencintai kekurangan pasangan kita. Bukan malah membencinya. Kalau orang nih udah tahu perbedaannya, dia nggak mau ya
menerima orang tersebut dalam kekurangannya, bisa gak sama-sama? Ya gak bisa saudara, pecah semua pernikahan, betul tidak? Saya pun dan suami juga begitu, kita punya banyak perbedaan, bagaikan utara dan selatan saudara. Ya, tapi kita mesti sama-sama berproses, makanya 5 tahun awal tuh gak gampang. Ya, kami menikah juga kemarin 19 Februari itu 25 tahun. Itu banyak badai gelombang. Bahkan dari 25 tahun pernikahan kami 11 tahun tuh hidup penuh dengan goncangan saudara. Ya, pernah menghadapi pernikahan yang hanya formalitas, ya karena faktor pelayanan, karena faktor udah punya anak, tapi kita lewati terus sampai kita pulih, sampai kita rukun kembali, sampai kita bisa bersama-sama sehati, sepikir. Ya, kenapa? Karena kita tahu perbedaan kita dan kita mau saling menerima. Ya kan, ada orang tahu tapi gak mau. Gue udah gak mau lagi sama lu, hati gue udah infil kalau ngeliat lu. Kan ada begitu. Ya kan, gue udah kehilangan perasaan, gue gak ada rasa lagi. Lu kira cinta perasaan. Ya, gue gak ada debar-debar lagi. Ya jelas dong. Ya, kalau kita belum menikah kan pasangan kita kan pembangkit listrik tenaga cinta, bener gak? Lu kalau jatuh cinta gak usah jarak dekat, jarak jauh aja bisa begini. Debar-debar begitu, deket sama orangnya gubrak pingsan. Ya masa udah nikah masih mengharapkan begitu lagi, debaran, jantung sport jantung udah hilang. Ya biasa aja pegangan tangan mungkin juga udah garing. Tapi bukan berarti kita udah gak ada cinta, betul tidak? Iya lu repot. Bapak Ibu kalau mengukur cinta dari debaran-debaran, dari ya deg-degan kita ya memang semeliwirnya udah hilang. Tapi bukan berarti cinta hilang. Amin. Iya kita mesti menumbuh kembangkan, itu perlu dijaga dan dipelihara. Ya kalau saya ikutin perasaan saya sama Pak Doni juga udah cerai dong. Dia udah juga gak ada perasaan lagi sama dia. Ya kan? Ya saya juga pernah kehilangan rasa. Tapi cinta bukan feeling. Ya cinta itu decision, keputusan. Untuk tetap mencintai sekalipun apapun keadaan kita. Sampai maut yang memisahkan kita. Amin. Iya. Nih. Kalau gak punya keputusan begitu, gak bakalan rumah tangga kita awet. Bener, gak bakalan. Saya pun cerai pasti dijamin 100% saya juga bisa cerai. Bener Bapak Ibu. Ya kita bisa sampai hari ini karena kita sama-sama mau dibentuk. Sama-sama selalu buat keputusan. Ya, kalau kita menyerah, apalagi dasarnya perasaan ya repot, cinta kita lemah. Tapi kalau dasarnya keputusan, cinta kita kokoh. Makanya ngucapin janji nikah. Ya. Amin. Nah, janji nikah tuh penting. Jangan diucapin cuma sekali seumur hidup. Salah Bapak Ibu. Ucapin janji nikah. Di saat kau merasa infilmu tuh tadi tuh ya. Gak merasa apa-apa, ucapin lagi janji nikah. Kau buat keputusan apapun yang terjadi. Aku tetap mencintaimu. Ya. Gitu saudara, cinta tumbuh lagi. Ya kan. Ya, dinikmati. Makanya rukun. Rukun itu berarti hidup bersama-sama. Apa baca? Dalam kesepakatan. Ya, ingat. Hidup bersama-sama dalam kesepakatan. Baik damai, ya tidak bertengkar. Dan membulatkan hati untuk sekalipun kita berbeda. Sekalipun seringkali gue kesel sama lu. Ya kan? Saya dulu latihan awal gitu. Saya tetap jujur tidak mengabaikan perasaan. Sayang, aku kesel, mangkel, jengkel sama kamu sayang. Ih rasanya aku pengen dipites di kamu deh. Gregetan aku deh. Aku ngomong aja gitu apa adanya. Iya apalagi kalau kamu udah lelet, lemot deh, aku kesel gitu ya. Aku tuh pengen yang gercep, ya sat-sat gitu ya. Apa yang aku rasakan aku sampaikan. Ya tapi sayang, oleh kasih karunia Tuhan. I make decision, aku buat keputusan. Aku tetap mencintaimu. Saya peluk dia, saya nangis, Tuhan tolong sekalipun susah rasanya. Aduh. Hati ini udah ngomong begini, mendingan gue sendiri deh tanpa lu deh. Udah ngomong begitu. Kita tuh keren kali sombong saudara ya. Saya tuh yang paling sombong ya. Saya suka ngomong gini di hati. Gue kalau gak sama lu lebih sukses. Gue lebih hebat, gue lebih bisa. Waduh sombong banget deh. Nah justru yang kayak begitu tuh Tuhan lagi bentuk. Betul ya. Anda gak mencintai pasangan Anda karena Anda ada kesombongan. Ya, Tuhan bentuk kesombongan kita di dalam kita membangun relationship dengan pasangan kita. Dengan anak kita. Yang dibentuk tuh kitanya. Sayanya, amin saudara. Ya makanya saya harus bersepakat dengan komitmen apa yang sudah saya nyatakan kepada Tuhan. Saya komitmen ketika saya benar hubungannya dengan Tuhan. Maka cinta saya kepada suami saya tidak akan luput, tidak akan larut. Ya, tidak akan padam, betul tidak? Masalahnya kalau cinta saya sama Tuhan padam, ya cinta saya sama dia juga padam.
Ya, kalau saya cinta Tuhan, ekspresi cinta saya sama Tuhan diekspresikan ke siapa paling utama? Ya ke suami saya. Saya nggak bisa bilang, I love you Lord, I love you Lord. Tapi saya ngomong sama suami saya, I hate you. Nggak cocok. Kalau saya I love you Lord, saya ngomong sama suami saya juga, I love you. Itu baru benar. Amin. Sekalipun perasaan saya menolak ya. Aduh rasanya nggak enak, nano-nano saudara. Tapi kita mau dibentuk ya. Nah akar masalah mengapa seseorang tidak bisa hidup rukun adalah karena menyimpan kemarahan. Ini nih problemnya di sini. Apa akar masalah kita rusuh? Menyimpan kemarahan. Kalau Anda menyimpan kemarahan pasti rusuh. Dan menurut survei, saya tidak sempat foto ya. 70%, berapa persen? 70% manusia hidup menyimpan kemarahan. Sadar atau tidak sadar. Seringkali mulut kita gampang ngomong, gak apa-apa kok, gak apa-apa. Maafin gua ya, gak apa-apa gitu aja lu masalahin, drama banget sih lu. Ya, action. Ya, banyak drama ya di antara kita seringkali ya. Mulut ngomong gak apa-apa, tapi apakah benar hatimu gak apa-apa? Kebanyakan di balik kata gak apa-apa itu ada apa-apa. Tapi kita gak berani jujur ya. Kita sungkan, kita nggak enak, nanti apa kata orang, nanti dia tersinggung. Jadi kita ngomongnya di mulut apa? Nggak apa-apa. Nah itu Anda sudah menyimpan kemarahan. Kisah Daud, Absalom dan Ahitofel. Anda tahu ya peristiwa pemberontakan Absalom itu menjadi kesempatan Ahitofel dalam melakukan balas dendam saudara. Ahitofel itu pernah mendorong Absalom untuk melakukan perzinahan dan pemerkosaan terhadap 10 gundik Daud. Secara terang-terangan di depan mata seluruh bangsa Israel. Anda tahu Ahitofel? Ahitofel itu salah satu penasihat Daud. Daud punya 37 pahlawan yang gagah perkasa. Salah satunya Ahitofel. Itu penasihat yang paling bagus yang membawa Daud untuk hidup lurus di hadapan Tuhan. Tapi one day Daud mengecewakan Ahitofel. Dengan cara apa? Dia meniduri Betseba. Betseba itu siapa? Cucunya Ahitofel. Di situ Ahitofel kecewa. Lu orang yang gue percaya, lu abisin juga cucu gue sampai mantunya dari cucunya suaminya si Uria. Dia tempatkan di barisan depan. Dia buat strategi sehingga Uria itu meninggal kan. Itu udah liciknya si Daud saudara. Nah waktu Absalom berontak kesempatan Ahitofel support Absalom anak Daud. Yuk hancurin aja, kudeta aja bapak lu. Karena dia simpan kemarahan. Itu mau kita sebaik apapun hubungan dengan orang saudara. Kalau kita udah punya ganjelan, unek-unek kita gak beresin. Pasti hancur hubungan kita, betul tidak? Tinggal nunggu waktu, kita bisa main drama di depan dia. Mungkin Anda bisa tetap, Shalom, apa kabar Tuhan Yesus? Baik, tapi dalam hati gue bunuh loh. Bisa saudara. Ntar kalau dia jatuh, mampus aja lo sekalian. Tapi kalau depan orangnya, aduh sakit ya. Ya, kita seringkali kan bermuka dua. Ya, itulah orang tuh seringkali sungkan. Di hati tidak, di mulut iya. Di hati iya, di mulut tidak. Padahal kita bilang jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Tapi kita nggak bisa jujur. Karena orang yang memang sedang dalam kondisi menyimpan kemarahan, emosinya itu tidak stabil. Ya, dia dikuasai oleh rasa jengkelnya. Makanya saudara kita lihat Kolose 3 ayat 8, tetapi sekarang baca sama-sama, buanglah semuanya ini, yaitu apa? Marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Katakan sama-sama yuk, buang dalam nama Yesus, buang. Jangan disimpan, itu toksik, itu racun yang membunuhmu. Ini kalau disimpan saudara ya, itu bisa MPP, mati, pelan. Ya banyak orang Kristen gak sadar dia sedang membunuh dirinya pelan-pelan. Dengan apa? Menyimpan kemarahan. Kenapa? Karena kemarahan itu sampah kotoran di tubuh kita saudara. Ya, makanya saudara jujur dengan diri sendiri. Dengan bertanya, mengapa ya saya terus menghindar dari sakit hati saya? Ini penting nih, ada bukunya ya, Taking Out Your Emotion Trash. Jadi kita harus tanya, kenapa sih aku selalu menutupi hal ini? Kalau udah keingat hal ini kayak aku mau bener-bener gak mau ingat lagi deh. Tapi itu problem sebenarnya masih ada gitu ya. Saya selalu berpikir dengan menghindari sakit hati terus-menerus saya bisa sembuh. Ada orang yang ngomong begini, aduh Bu Sandy nanti mah dengan berjalannya waktu pasti sembuh. Enggak saudara, waktu gak akan menyembuhkan. Kalau kau simpan terus kemarahanmu, waktu gak akan menyembuhkan.
masalahnya adalah saat kita tidak mau menghadapi perasaan itu, sakit hati itu saudara. Akan ada masanya pada satu titik di masa depan, mau tidak mau. Engkau harus apa? Menghadapinya, suka atau tidak suka ini. Cepat atau lambat Anda harus hadapi. Tadi makanya di sesi 1-2 ibadah saya ajar jemaat untuk belajar ambil tanggung jawab, responsible. Ya, kalau Anda tidak bertanggung jawab dengan perasaan luka Anda, maka luka-luka emosimu itu akan terbawa sampai ke anak cucumu. Makanya engkongnya pahit, anaknya pahit, cucunya pahit, cicitnya pahit. Ya, gila itu satu generasi saudara. Ya, semuanya dihadapi dengan kemarahan. Harus dengan meledak-ledak, harus dengan main pukul, pecahin piring, pecahin gelas, banting pintu. Kepalanya dijedor-jedorin ke tembok. Ya kan? Sampai cucunya baru lahir tuh bisa gerinding-gerindingan tuh. Mukul-mukul diri. Itu kan gak ada yang ngajarin tapi terbawa spiritnya. Kenapa? Karena kepahitan itu spirit. Kebencian itu spirit. Kemarahan itu spirit. Bukan kita gak boleh marah. Tapi kamu jangan sampai simpan kemarahanmu itu. Kok harus ada batasan. Ya. Nah, apa akibatnya kalau sampah jiwa itu tidak dibuang? Ya, yang pertama, sampah emosi merusak hubungan orang dekat. Hubungan sebaik apapun kalau kau simpan kemarahan pasti rusak. Hubungan itu akan hancur. Persahabatan ya, orang tua anak, suami istri pasti rusak karena kau simpan sampah. Ya, keluarga menjadi apa? Pelampiasan kemarahan. Ibu yang emosional, dia hajar anaknya karena dia dilukai suaminya kan. Bapak lu tuh dasar nyakitin gua, dia benci kan ngelahirin anak ini dari benih bapaknya kan, dari benih suaminya kan. Yuk hajar, tampar, tendang, kata-katanya tajam. Ya, hukum di kamar mandi gelap-gelap. Wah, dia jadikan anaknya untuk pelampiasan emosi. Hancur hati anaknya, jiwanya terluka saudara. Lalu apa? Ada orang yang menghindar, ya, menyendiri, ghosting ibaratnya ya. Tiba-tiba tuh bisa ghosting aja tuh, nggak tahu dia bisa ngilang, nggak ada rupa, pokoknya nggak ada bentuk, ya nggak ada jejak. Ya, ini orang-orang yang menyimpan kepahitan saudara. Demennya menyendiri, nggak berani ketemu orang, ya. Dunianya dunia online terus. Kalau onsite dia nggak nyaman. Apalagi ketemu dengan figur-figur orang-orang yang dominan. Dia langsung apatis duluan. Apalagi dengan dunia gereja. Apatis gereja-gerejaan. Gak usah Tuhan-Tuhanan lah. Gue lebih senang setan-setanan. Ya, kan begitu kan. Dia gak suka Tuhan-Tuhanan. Udahlah gak usah Tuhan-Tuhanan. Berarti dia lebih suka apa? Setan-setanan. Benci sama pendeta. Allah semua pendeta sama. Padahal dia punya pengalaman subjektif dengan seseorang. Tapi dia bawa semua orang Kristen katanya. Semua orang Kristen seluruh dunia. Kacau dong. Padahal dia cuma bermasalah dengan 1-2 orang. Tapi dia mengatasnamakan. Ya satu gereja ini. Wah repot saudara. Ya ini orang-orang yang menyimpan kemarahan akhirnya jadi provokator kan. Ada di gereja itu namanya kan barisan sakit hati kan. Ngegeng. Buat grupnya barisan sakit hati. BSH. Ya, isinya cuman kompor dan kompor. Saling memanaskan ya, saling menjadi orang apa yang suka menggosipkan, memfitnah, cari-cari kesalahan ya. Cari kambing hitam, gak ada yang kambing warna hitam yang putih gue cat jadi hitam. Pokoknya gue harus cat dia. Ya, cuci tangan orangnya. Gue maunya terima beres, gue gak mau disalahin. Nah ini kan masalah nih saudara. Ya, dia jadi merasa sendirian. Merasa gak dipeduliin padahal udah dikonseling, udah dilayani. Tapi dia merasa itu gak berdampak lah. Dia karena gak mau dari attitude sikap hatinya mau sembuh, mau berubah. Ya, Anda lihat orang yang sakit hatinya pasti akan menyakiti ya. Nasib pilu bayi Kalista 2 bulan dianiaya ibu kandungnya hingga babak belur. Sampai anak bayi ini jadi korban loh saudara atas pelampiasan emosi mamanya. Ya, makanya saudara kalau sampai emosimu gak pulih bahaya sekali. Bisa terjadi pembunuhan di rumahmu saudara. Tinggal nunggu waktu. Kain bisa bunuh Habel, bener gak? Iya saudara ini gak main-main, ngeri loh. Yang kedua, orang yang menyimpan sampah emosi luka masa lalu itu pasti mudah error. Ya, hati yang banyak sampah sangat tidak stabil alias mudah sekali tersinggung. Negative thinking, overthinking. Kalau ngelihat orang ini curiga aja. Lu pasti habis ngomongin gue kan tadi, siapa yang ngomongin lu pede banget. Dia tuh ngelihat tuh semua orang tuh kayaknya tuh dia tuh yang gimana ya diomongin. Kita buat baik bagi dia, lo ada maunya. Jadi dia tuh selalu asumsinya tuh buruk saudara. Ya kenapa dia masih ada luka? Dan kalau ngomong tuh pasti nancep ya, setajam silet melukai orang. Kenapa? Karena dia terluka, dia melukai. Orang terluka tuh gak mau sendirian terluka.
pasti dia akan melukai orang lain. Ya, dan semakin banyak gengnya yang terluka, dia semakin seneng. Akhirnya pelampiasan apa? Kalau di dunia sosmed ini orang-orang kayak gini suka menebar masalah. Cerita masalahnya di sosmed. Ya itu kan kalau bahasa orang Surabayanya kan gila nih itu, medeni saudara. Medeni itu. Semua masalahnya diungkap loh ke publik loh. Orang gak kenal dia apa semua jadi ngebaca. Itu kan udah error saudara, tau error ya. Gak sepantasnya kita seperti itu. Akhirnya orang tahu sendiri keburukan Anda karena Anda yang menyebarkan diri Anda sendiri sebenarnya. Ya, orang malah takut saudara. Ya, jadi apa lagi? Provokator misalkan. Penghasut muncul saudara. Ya, di depan orangnya baik, di belakang layar jelek-jelekin. Itu error saudara. Kalau orang hatinya sehat, jiwanya sehat gak mungkin melakukan itu. Betul tidak? Kita nih orang jiwa sehat ya, melakukan sesuatu kita pikir. Gue buat begini dampaknya apa ya? Suami aku gimana ya? Anakku gimana ya? Apakah benar aku dengan langkah ini? Kita kan mawas diri dong. Ada self awareness gitu ya, berjaga-jaga. Lebih baik kan mengantisipasi daripada mengobati, betul tidak? Itu orang masih waras begitu. Tapi kalau orang udah simpan sampai emosi gak bisa pikirannya waras. Itu udah kena masalah kejiwaan, psikologinya udah terganggu sudah. Dia gak pentingin lagi perasaan orang, yang penting gue terluka gue lampiasin. Gue umumin, gue sebarin, begitu dia suka rusuh memang. Karena error. Ya, di sini yang rusuh-rusuh kita doakan supaya pulang dari tempat ini cepat pulih, sembuh jiwanya. Amin. Yes, ya. Jangan error lagi ya. Iblis mau kita error. Ya, komputer nih contohnya. Komputer error karena kebanyakan sampah kan. Bener ya? Suka ngalamin gini gak kebanyakan sampah? Harus dibersihin, di restart lagi ya. Hidup kita juga gitu saudara. Kalau udah kebanyakan sampah, udah gak bisa jalan aja. Pikiran udah gak jernih. Ambil langkah tuh yang udah pokoknya bertindak semena-mena lah. Suka-suka gua. Ya, dikuasai, dikontrol oleh amarahnya. Ini hati-hati. Nah, orang yang tidak bisa bahagia, tidak bisa memberi kebahagiaan. Betul ya? Polisi tangkap ibu kandung yang tega habisi nyawa bayinya. Jadi dia aja gak bahagia, gimana dia mau berbagi kebahagiaan. Makanya menikah itu bukan tujuannya untuk bahagia. Berarti Anda belum bahagia. Kalau Anda masa single belum bahagia, jangan menikah. Di sini yang masih single. Ya, karena menikah bukan untuk mencari kebahagiaan. Bayangin, orang menikah mau bahagia, berarti kan si cewek gak bahagia, si cowok gak bahagia kan. Orang gak bahagia, kawin dengan orang gak bahagia. Gimana ceritanya tuh? Nyedot, kayak vakum cleaner. Hancur dua-dua. Kita menikah bukan untuk bahagia, kita sudah bahagia. Makanya kita menikah untuk berbagi kebahagiaan. Gitu dong, pinter. Yang pinter gitu, amin. Jadi anak Tuhan tuh pinter, jangan mau dibodoh-bodohin. Dikit-dikit mewek, nangis. Pahit lagi, kecewa lagi. Seumur hidup jadi orang Kristen, masa pelayanan cuma inner healing lagi, pelepasan lagi. Sembuh dong, please deh ah. Masa lu mau simpen sampah mulu, ibaratnya kan gitu ya. Kalau kita kan nih waras, ngapain sampah disimpan? Ya itu gak bisa memberikan Anda kebahagiaan. Jadi Tuhan ciptakan manusia tidak bisa menampung sampah jiwa terlalu lama. Efesus 4 ayat 26 dikatakan, baca sama-sama. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ini udah deadline, bukan hanya bisnis yang ada deadline. Ya, emosi jiwa juga harus ada deadline. Mesti belajar self healing, makanya penting sekali perenungan salib. Penting sekali pujian penyembahan. Penting sekali kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam supaya jiwa kita sehat. Lah kita ngerenunginnya kata-kata orang mulu. Ya. Boncos lagi ya kan, ngutang sana ngutang sini demi kata-kata orang. Wah kita beli-beli ya kan. Wah udah kita pakaian bagus, punya ini punya itu, orang tetap ngerendahin. Ya kita boncos lama-lama. Ya, gila loh kalau hidup apa kata orang loh. Dia pagi bisa kasih kita jempol, like. Ya, siang dia bisa kasih kita unlike, saudara. Lah Anda mau hidup apa kata orang, stres Anda. Cobalah, hidup tuh apa kata Tuhan. Benahi hidupmu, waktumu begitu berharga. Kita gak tahu kan kapan kita dikasih kesempatan hidup kan. Masa kita mesti emosi mulu sih, simpan sampah. Sia-sia amat hidup ini saudara. Yang ketiga, orang punya sampah emosi pasti gampang sakit. Pasti daya tahan tubuh lemah. Dokter pun sudah menyetujui 90% penyakit karena pikiran yang terluka. Orang tuh kalau punya sampah emosi pikirannya tuh, aduh kurang ajar tuh orangnya. Dia panas terus kan, jantungnya debar terus kan.
Tuh kalau ketemu orang juga bisa gemeteran loh, keringet dingin ya. Saya ngerasain banget hidup dalam dendam tuh gak enak saudara. Tidur gak pernah nyenyak, pikiran selalu pikirin yang jahat, rencana-rencana. Karena 3 SMP pun saya sudah mendendam dengan ayah saya. Ya, di saat saya dilihatin wanita yang bersama ayah saya tuh punya 2 anak. Jadi bukan anak dari papa saya. Di mana papa saya sayang sama anak itu, di mana papa dari kecil meninggalkan saya dan ketiga adik saya. Papa lebih sayang anak orang, itu melukai saya. Dari 3 SMP saya udah bilang, sampai mati gue gak bisa ngampunin lu. Itu yang dibayangin papa, ketawa-tawa sama anaknya. Papa sayang-sayang anak itu, sementara saya hidup udah hancur, papa gak peduli. Itu bayangan itu sakit sekali menusuk hati saya. Ya, waduh. Tapi Tuhan ya menyembuhkan sampah luka emosi masa lalu saya. Iya saudara, kalau enggak saya gak bisa menikmati pernikahan seperti hari ini. Mungkin saya juga gak akan menikah dengan Pak Doni suami saya. Kalau saya gak bertobat, gak mengalami Tuhan. Mungkin lain ceritanya. Atau mungkin di saat saya berusaha untuk bunuh diri 3 kali selamat, mungkin 4 kali saya beneran mati. Ya, karena apa? Sampah emosi itu bisa benar-benar bawa kita bunuh diri saudara. Gak kuat menghandle pikiran-pikiran yang menekan batin ini. Sebenarnya gak kuat kan? Akhirnya ujungnya apa? Ya udah main ayunan pakai leher. Ya. Minum baygon pakai es ya, seger, glegek-glegek gitu kan. Aduh, akhirnya kemana? Itu kan strategi iblis membunuh kita. Dia datang untuk mencuri, membunuh dan menghancurkan kita. Jangan saudara, jangan biarkan ya kepahitan itu membuat tubuh saudara jadi sakit. Entah tubuh benjolan, entah kanker, entah apa. Karena asal mulanya saudara pahit ya. Jadi stres bisa menyebabkan sakit. Makanya Amsal 14 ayat 30 baca sama-sama. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Ya, cara yang salah dalam menyembuhkan luka hati. Ya, statement ini, waktu tidak bisa menyembuhkan hati yang luka. Ya, kalau Anda punya statement ini, Anda hapus baik-baik. Saya harus memutuskan untuk selesai. Sampai tuntas saya harus mengampuni. Benar-benar sampai kalau saya ingat peristiwanya hati saya sampai damai. Gak ada lagi luka, gak ada lagi emosi meledak. Gak ada lagi sumpah serapah yang ada berkat, berkat dan berkat. Itu baru kita tuntas. Ya, itu pastikan. Ya, justru waktu kita yang ada kita pakai untuk sampai kita pastikan diri kita sembuh. Apa ukurannya sembuh? Waktu ingat. Kita gak bisa lupa peristiwanya. Kita gak bisa lupa kata-katanya. Itu nusuk. Tapi kita ingat kita gak sakit lagi. Bahkan kita bisa angkat tangan, kita bisa tersenyum. How great is our God. Aku blessing dia, aku berkati dia Tuhan. Ya, itu sembuh. Yang kedua, kesenangan tidak bisa menyembuhkan hati yang terluka. Anda mau healing ke seluruh dunia pun. Kalau Anda tidak ketemu Tuhan, Anda gak bisa pulih. Makanya saya kurang setuju ya dengan bahasa healing, gue mau healing. Maksud lo, healingnya di sini apa dulu nih? Kalau healingnya itu pelarian untuk menutupi luka, ya Anda gak akan bisa healing. Healing yang sejati hanya ada ketika Anda bertemu Yesus. Iya, Anda kalau healing mau ke seluruh dunia gak ada Yesus. Hampa jiwamu kosong. Bener. Ya, negara seindah apapun, tempat seindah apapun tuh gak bisa membuat Anda tuh cukup gitu loh. Tetap kosong, hampa. Tidur aja Anda kayak kecekek gitu loh. Bener gak? Karena apa? Gak ada Tuhan dalam hidup kita saudara. Jadi Anda butuh Tuhan, bukan butuh kesenangan-kesenangan tertentu. Anda boleh bersenang-senang, tapi tujuannya bukan untuk menyembuhkan. Ya itu hanya bisa menutupi pelarian Anda sementara ya. Tapi gak bisa menyembuhkan saudara. Ya hobi, game, makan. Ya seringkali kan orang kalau lagi banyak marah tuh ya lari kan. Ke hobinya, ke gamenya, ke makan, banyak uang atau menghindari dari masalah saudara. Itu tidak bisa menyembuhkan luka hati. Ya jadi udah gak usah pelarian sana sini lah kalau lagi benar-benar Anda tuh sakit hati, ada kemarahan, datanglah sama Tuhan, nangislah sama Tuhan. Amin. Nah, cara membuang sampah. Ya, yang pertama, menangis melegakan hati. Yohanes 11 ayat 35. Maka menangislah Yesus dan Mazmur 119 ayat 28 dikatakan jiwaku menangis karena duka hati. Teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jadi menangis itu bagus saudara, sebuah terapi. Ya, konsep yang salah tentang menangis. Makanya kalau anak nangis jangan dibilang begini nih ya. Kamu si cengeng. Laki-laki nangis kayak banci beneran dia ntar. Tuhan Yesus dia menangis kok. Ya, menangis itu lemah. Menangis itu tidak jantan. Makanya pria-pria banyak menyimpan amarah kenapa? Karena dia tahan air matanya. Gue laki-laki gue gak boleh nangis. Karena dia dididik sama orang tuanya begitu. Laki-laki nangis kayak banci. Laki-laki kayak mentalnya tempe lo dikit-dikit nangis. Padahal laki-laki emang gak boleh nangis.
Siapa bilang menangis tidak jantan? Enggak juga saudara, kita harus fair lah. Ya, Tuhan itu makanya kasih kita air mata tuh kenapa coba? Itu bagian dari terapi kesembuhan. Justru tuh air mata jangan dipakai terus untuk mewek ya. Hal-hal yang udah lalu Anda sesalin kan gak ada gunanya air matamu. Tapi kalau Anda terluka, Anda nangis itu berguna menyembuhkan. Air matamu ditampung di kirbatnya Tuhan. Tuhan sembuhkan hidupmu. Tuhan pulihkan hatimu yang robek lah, yang bolong lah tuh jiwa ya. Aduh, semuanya dipulihkan karena kasih Tuhan. Yesus pun menangis saudara ya. Jadi nggak usah jaim lah di sini ya. Mau nangis kapan pun nangis. Saya tuh pernah di masa-masa sulit saya waktu kena badai hutang. Itu perjalanan hari-hari saya di mobil, apalagi kalau saya lagi nyetir sendiri ya. Terus saya bisa nangis. Saya ngerendungin Mazmur 23 tuh dari kecil udah tahu ayatnya. Satu pasal. Ya, Mazmur 23 Tuhan adalah gembalaku takkan kurang aku. Tapi di masa itu, Mazmur 23 itu begitu hidup. Itu air mata tuh kayak banjir saudara. Itu tuh Jakarta Bekasi, Bekasi Jakarta. Terus tuh saya pulang pergi, saya bisa nangis. Hancur hati. Saya kayak curhat sama Tuhan. Saya gak bisa lagi ngadu kemanapun. Saya hanya bisa jadikan Tuhan tempat curhatan saya. Sampai saya pulih, saya sembuh, saya bisa move on. Saya tinggalkan semua dan saya bilang saya berserah Tuhan. Saya ikut caramu. Saya ikut Tuhan semua proses dalam hidup saya yang saya harus lewati. Ya, kok kalau sekarang saya senang orang bilang enak ya hidup kayak Bu Sandy. Iya lu cuma taunya gue seneng. Di belakang layar lu gak tahu apa yang gue alamin. Ya kan? Gimana stresnya saya, depresinya saya. 3 tahun, kayak dipeluk roh maut. Ya payudara saya kiri kanan penuh dengan benjolan saudara. Ada 9 dan 6 sakitnya 3 tahun saya bergantung paracetamol. Emang saya mau cerita-cerita? Yang orang tahu saya baik-baik saja. Tapi saya penuh tekanan. Gimana kita ngadepin bayar utang 15 juta sebulan. Saudara 4,5 tahun cicilan itu. Gaji 3 juta. Waduh. Orang mah cuma taunya kita hidup enak sekarang. Jelas aja hidup lo enak. Lo gue bisa enak sekarang. Gue lewatin juga yang gak enak. Tapi kita emang mau cerita-cerita gitu. Ya kan? Ya itu kan kita bagian kita lewati. Ya, tangisan-tangisan kita detik demi detik. Orang gak ada yang tahu saudara. Tapi Tuhan tahu. Ya makanya kalau saya sekarang bisa pulih begini. Saya punya hati menolong banyak orang yang punya kasus hutang. Ya kasus rumah tangga. Supaya apa? Apa yang saya alami bersama suami itu bisa menjadi berkat. Saya pernah di titik hidup kamu. Saya pernah di titik terendah hidup saya. Gimana susahnya hidup. Ya gimana mau makan aja saya harus atur minta hikmat Tuhan namanya ngatur menu. Saya udah tahu deh tuh bagaimana tuh ya. Gimana namanya belanja bisa berhemat. Saya diajar, dididik bener-bener. Ngeluarin duit tuh 1.000, 2.000 aja harus dihitung baik-baik. Kenapa? Karena saya harus bertanggung jawab. Ya gimana saya move on dari penyesalan-penyesalan yang tadinya setiap hari bodoh-bodohin diri, bego-begoin diri. Lah kalau saya terus mau begitu terus gimana saya mau bangkit saudara? Ya itu semuanya Tuhan yang bisa ngerti. Kadang sama suami pun dia jam 10 malam udah bisa pejem mata tidur enak. Saya jam 10 malam malah makin melek. Sampai 3:30 pagi baru tidur. Saya gelisah kiri kanan itu sakitnya sampai ke tulang belakang, kepala ya cenut-cenut ketarik. Aduh Tuhan Yesus tolong. Ya saya harus hadapi itu. Ya tapi kan kita berjalan bersama Tuhan yang hidup. Amin. Ya di dalam air mata kita ada penghiburan dari Roh Kudus. Tepuk tangan dulu buat Tuhan saudara. Ya kadang ketika air mata udah lagi pernah gak ngadepin masalah sampai udah gak bisa lagi keluar air mata. Saking udah banyak sampai kita tuh bisa ketawa aja gitu ya. Ngetawain aja lah semuanya Tuhan aku berjalan dengan Engkau Allah yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Aku tahu Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Tuh hidup banget itu firman jadi hidup banget saudara. Ya orang kan cuma mau taunya kita gini, kita nuntut, kita harus gini nuntut. Dia gak tahu kan perjuangan kita gimana kan. Tapi Tuhan tahu saudara. Ya makanya kalau saudara pernah melewati titik-titik terendah dalam hidupmu, saudara gak gampang menghakimi orang. Kita tahu setiap perjuangan hidup kita. Kita bisa punya empati, simpati ya, belas kasihan sama orang. Ya kita mau merangkul dia dan mengangkat hidup dia saudara. Ya jadi saudara yang selanjutnya yang kedua datang kepada pemimpin rohani. Ya kalau kita ada doa pagi tiap hari ya. Tapi taatilah pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Baca sama-sama. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Saya punya mentor rohani. Ya secara mendidik saya dalam pengajaran firman. Saya banyak diberkati oleh sebuah gereja. Gimana saya sampai pulih jadi seperti hari ini. Saya belajar banyak, bertahun-tahun saya berguru dengan mereka. Sampai jiwa saya pulih. Bekasi, Kemayoran saya tempuh bolak-balik naik bis. Pokoknya mau hujan, mau panas saya tempuh. Saya seperti full timer mereka.
Padahal saya tidak terima apa-apa, tapi saya memberi diri saya untuk dilatih. Saya cari pembina itu mohon, Kak tolong bina saya. Bukan seperti orang zaman sekarang, mau dibina aja kabur-kabur saudara. Ya, kalau saya nyari, Kak mau bina saya Kak, Kak mau bina saya Kak. Saya sadar diri saya yang butuh, saya yang datang. Ya, kalau Anda kehujanan, halte datang ke Anda atau Anda datang ke halte. Jemaat nuntut, ya pendeta gue gak perhatian sama gue, pendeta gue gak perhatian. Lu yang datang dong. Kita yang datang dong, kita kan yang butuh halte, bener gak? Ya kita datang dong, attitude yang bener dong. Jangan nyalain pemimpin terus. Anda yang datang, saya butuh dibimbing. Ya pasti nanti kan pendeta Anda akan berpikir gimana caranya memberi waktu melayani, betul tidak? Pemimpin komsel Anda, iya saya datang Kak, tolong bina saya Kak, saya butuh sekali. Saya dibimbing kakak rohani 1, kakak rohani 2, saya belajar banyak. Ya saya punya masalah dalam pernikahan, saya punya mentor secara pernikahan. Saya belajar berguru dengan mereka bagaimana membangun keharmonisan. Saya lihat teladan-teladan. Ya gimana sih pernikahan Kristen itu sebenarnya. Waktu saya hamil saya belajar punya mentor parenting. Ya waktu kita jeblok secara keuangan saya punya mentor keuangan. Sampai saya pinter, sampai saya belajar gitu loh saudara. Ya jadi hidup itu memang harus begitu. Kalau kita menyerah. Udah salah gak mau belajar ya jatuh ke lubang yang sama lagi. Kan begitu, gak ada dong kita otomatis langsung pinter, langsung bijak. Kita belajar dari kesalahan kita saudara. Ya datang kepada pemimpin supaya saudara di cover. Ya paling tidak kalau ketika dia tidak bisa menolong apapun, dia bisa mensupport kita di dalam doa kita. Ya, jadi saudara harus. Yang ketiga curhat kepada Bapa di sorga. Ya tadi seperti pengalaman saya ya. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua. Itu gua Adolam ya, suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan apa? Keluhanku kepadanya. Kesesakanku kuberitahukan kepadanya. Jangan pernah ngeluh sama orang. Kalau lagi gak kuat ngeluhnya sama Tuhan. Ngeluh sama orang, malaikat maut mendekat. Anda menyuarakan keluhan. Anda bersungut. Ya, kisah bahasa Israel kenapa mereka mati di padang gurun? Karena bersungut. Anda tahu waktu Anda ngeluh, Anda ngomong, hidup dan mati kan dikuasai lidah kan. Kamu suka menggemakan berkeluh kesah, saya susah, saya miskin, saya gak punya apa-apa. Aduh saya terkutuk, aduh saya punya masalah ini, suami saya tidak mencintai saya. Terus gemakan. Itu malaikat maut langsung. Antrian Anda menuju kematian berpindah ke depan. Kan orang suka malu cepat mati kan. Anda mau cepat meninggal, mau pulang ke sorga. Ngeluhlah banyak-banyak, nanti Anda dari belakang langsung ke depan. Yang bertobat gak pernah ngeluh, antrian kematiannya pindah ke belakang. Dia masih harus diberi kesempatan hidup untuk membangun hidup orang. Bener gak? Lalu hidup ngeluh mulu, ya udah deh berpulang aja deh. Jadi buat apa hidup dong? Maknanya apa kalau hidup mengeluh terus? Ya kan mikir dong saudara, Anda hidup untuk apa? Ngeluh. Andanya gak dibangun, orang lain apalagi. Dekat Anda tuh kayak kesedot gitu energi ya. Bukan nama energi malah kesedot energi saudara. Capek banget gitu. Udah dong kalau udah susah dinikmatin, dibangun kesusahan-kesusahannya supaya bisa jadi berkat. Kesusahan itu ada berkatnya. Musibah itu ada berkatnya loh. Iya ketika kita bertobat, kita sepenuh hati sungguh-sungguh cari Tuhan. Itu berubah jadi berkat semuanya saudara. Saya bisa bersyukur sekarang punya masalah rumah tangga, punya masalah keuangan. Semua jadi berkat akhirnya. Ya kita bisa menceritakan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Dan banyak orang kita bisa tolong untuk keluar juga dari kemelut yang sama. Ya kita sama-sama jadi bangun tubuh Kristus, bangun hidup orang lain. Curhat kepada Tuhan, saudara-saudara akan pulih. Karena Tuhan ahlinya recycle sampah hati kita. Ya, Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dia recycle. Ya, rukun terjadi jika hati kita bersih. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 7 baca sama-sama. Yuk, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh apa? Persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Emosi kita di-recycle, pulihkan, dibersihkan, disikat oleh Roh Kudus. Amin. Wah, daki-dakinya, lumut-lumutnya bersih. Hati kita jadi hati yang emas, ya. Emas tahu? Murni. Ya, kita tidak lagi rusuh tapi kita rukun. Raut wajah kita tidak ada lagi yang kayak pepaya, tapi raut wajah kita tersenyum, saudara. Makanya lewat masalah saya semakin suka tersenyum. Ya, justru saya harus semakin banyak tersenyum. Ya, karena saya menarik atmosfer sorga turun dalam hidup saya. Di sorga gak ada kesedihan. Jadi yang mau masuk ke sorga,
rumah Bapa kita di sorga harus sering latihan senyum dan tertawa di bumi ini. Kalau mukamu kecut, kok tidak bisa masuk sana. Di sana tidak ada kecut, nggak ada muka pepaya, nggak ada muka cemberut. Di sorga mulia kita tertawa, kita bersuka cita, kita bersorak-sorai, betul? Ya latihanlah di sini. Enjoylah dalam kesusahan, dalam setiap masalah. Banyaklah senyum. Supaya dengan senyummu kau bisa membangkitkan harapan kepada istrimu, kepada suamimu, kepada anakmu. Ya, dia bisa bercerita nanti, walaupun papa mama aku fight, berjuang, tapi mereka selalu semangat. Itu kan jadi pelajaran yang berharga kan. Makanya anak-anak saya, memang papi mami dulu pernah susah ya. Ya, yang paling besar doang yang tahu ke mulut kita punya hutang. Kenapa? Karena dia lihat wajah kita tersenyum, kita makin sering celebration bareng. Udah tinggal pasang lagu kalau susah ya. Kita berasa lagi bingung besok bayar SPP gimana. Besok punya kebutuhan ini, udah pasang lagu, joget di rumah lompat-lompat. Ya, saya nggak nunggu joget lompat-lompat hanya di gereja. Di rumah jadikan tempat kita celebration dengan Tuhan, amin. Iya dong, jadi rumah tuh rumah sorga gitu. Jangan jadikan rumah kita jadi rumah neraka. Karena masalah-masalah kita. Ya, jadi ayo kita bersihkan hati. Ya, orang yang tidak bahagia tidak bisa memberi kebahagiaan. Ya, marilah. Apa sumber bahagia kita? Kita percaya dosa kita sudah diampuni. Kasih Kristus mengalir dalam hidup kita. Kita beroleh persekutuan ya dengan darah Yesus sehingga kita boleh mengasihi musuh kita. Kita bisa balas kejahatan dengan kebaikan dan kita memberkati orang-orang yang mencaci maki kita. Maka segala berkat Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Sampai kepada keturunan kita, anak cucu kita. Sampai selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri. Yes, luar biasa. Aku punya Tuhan yang besar ya. Kita nyanyi lagu itu luar biasa saudara. Tuhan kita, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Senyum-senyum. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saudara, yuk kita tatap masa depan kita dengan senyum dan tertawa. Apapun pergumulanmu hari ini, kita punya Tuhan yang besar. Satu hal, Tuhan mau kita hidup rukun ya. Jangan rusuh-rusuh. Kita bawa kemanapun kita pergi, kedamaian sorga ada di tengah-tengah hidup kita. Yuk sambil senyum nyanyikan lagu ini ya sebelum kita menerima doa berkat daripada Tuhan. Ya, kita nyanyikan sama-sama, angkat kedua tanganmu. Percayalah Tuhan kita Allah yang baik. Dia selalu ada bersama kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami sungguh bersyukur
atas keluarga yang telah Tuhan tempatkan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami bangun satu keluarga dengan kerukunan dalam kasih Tuhan. Biarlah kami percaya berkat-berkat Tuhan perintahkan di dalam keluarga yang rukun. Biarlah Tuhan banyak keadaan demi keadaan, kondisi demi kondisi yang harus kami lewati. Biarlah kami lewati bersama-sama di dalam keunitian keluarga. Tuhan, kami percaya berkat sorga akan turun atas keluarga-keluarga yang terus bersatu, terus bersama-sama. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang lewat hamba-Mu meneguhkan, menguatkan kami. Betapa pentingnya Tuhan sebuah kerukunan yang benar di dalam Tuhan. Terima kasih berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, Ibu Sandy Sonjak yang sudah memberkati kami. Tuhan pakai hidupnya, keluarganya Tuhan bersama Pak Doni Tuhan dan anak-anaknya untuk memberkati banyak keluarga. Memulihkan banyak keluarga Tuhan. Bapak berikan pengurapan yang selalu baru Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih karena kami percaya setiap kami yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, kami akan pulang dengan penuh kemenangan, penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau hebat dan Allah kami yang luar biasa. Angkat kedua tanganmu saudara, terimalah kasih karunia, damai sejahtera dan berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Dan Roh Kudus yang senantiasa mengajar, memampukan, menuntun kita hidup di dalam kebersamaan keluarga yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mulai saat ini pakai sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, mari kita sama-sama kita berkata, amin. Haleluya.